Aku ngomongin dari sisi mungkin genre musik. Yang pasti yang menjual udah pasti pop, populer, populer. Halo. Masih di Anggitmu. Kali ini episode ngobrolin soal salah satu genre musik, ya kan? Atau mungkin sebuah pergerakan, ya kan? Ada mainstream, ada sidestream. Kali ini saya bakal membahas independent music atau musik indie. Agak berat dikit ya, tapi nggak berat-berat kok ya. Intinya jangan sampai kemindi, jangan sok tahu juga ya. Awalnya juga dulu indie itu apa sih, ya kan? Mungkin dari genre untuk membedakan musisi-musisi yang udah major label istilahnya, lalu ada indie label, ya kan. Paling gampang sih kalau major label kan udah pasti musisi yang udah diproduce oleh label besar dan waktu itu masih identik dengan album. Ketika band memberikan CD demo ke Jakarta, muter ke label-label segala macam dengan modal yang tidak sedikit agar dapat rekaman lalu diproduce menjadi sebuah band nasional. Dan untuk produce sendiri, produser pasti ngeluarin duit, pasti dia juga pengen untung gitu kan. Aku ngomongin dari sisi mungkin genre musik. Yang pasti yang menjual udah pasti pop, populer, populer. Cuk deh. Sedangkan kalau indie sendiri, ya kan, mereka punya pandangan tersendiri, dia ingin mengenalkan musiknya sendiri dari sisi mungkin pattern-pattern yang di luar major label. Kalau major label udah pasti lirik-liriknya yang puitis dan mungkin hampir 100% ya mengandung tentang cinta. Kalau ke indie label mungkin lebih luas, ya kan, lebih luas, lirik yang mungkin apa adanya, sakarepe lah. Musik juga tidak terpatok harus pop dan juga cara pergerakannya juga. Kalau pernah dengar istilah underground, ya, underground intinya yaitu dari mulut ke mulut dengan relasi teman segala macam. Mereka berjuang agar mengenalkan musiknya. Di era 90-an kalau kita lihat di Bandung itu ada Pasben, ada Pupen yang sekarang kita tahu Aryan Seringai, ya kan, tetap konsisten dengan musik cadasnya. Lalu Pasben sebenarnya itu alternatif, tapi mereka tidak mengekor major label. Lalu di Bali ada Superman is Dead waktu itu dari 90-an sebenarnya band itu ya. Cuman dari perjalanannya dia konsisten. Akhirnya sampai dilirik oleh Sony meskipun itu titip eder ya, tidak diproduksi langsung, tapi akhirnya itu menghasilkan karena pada waktu itu memang kebetulan eranya juga orang-orang mungkin entah jenuh dengan musik yang ada, ingin mencoba hal yang baru, akhirnya jadi booming. Nah, tapi indie sendiri sekarang perkembangannya nggak melulu harus rock, nggak harus ya yang easy listening juga bisa, ya kan. Waktu itu ada Mocha. Easy listening apa sih? Nggak harus musiknya, mungkin nggak harus yang pop. Mungkin dari sisi lirik bahasa Inggris, mungkin ini kan agak segmented. Mungkin secara musik bebas, tapi manajemen harus diatur mengekor seperti pergerakan major label. Top! Dimana ya hal-hal yang simple, bikin lagu, pengen ngenalin, ya harus komplit dong. Logo band, lalu bikin press release, terus rekamannya juga harus yang oke, supaya ya itu tadi bisa diterima. Tinggal propagandamu, promosimu ya opo, itu sih. Kalau band indie di Surabaya, itu wis dari tahun 70-an ya. Waktu itu ono jeneng band jenenge The Gembels, ya kan. The Gembels itu gemar belajar. Itu lagunya kayak Kalima, Surabaya. Ketika manggung di eranya Uco Aka atau Sas atau Ahmad Albar, God Bless waktu itu, mereka juga bawain lagu-lagu lain gitu. Lagu-lagunya orang lain maksudnya, lagu-lagu orang lain, tapi di situ dia selipin lagunya sendiri. Dia berani tampil beda, dia mengenalkan musiknya sendiri, dan pada waktu itu dia sempat ditawarin untuk pindah ke Jakarta, gabung dengan rekor yang besar, label yang besar, tapi mereka tetap nggak mau. Ya, ini balik mana nang idealis sih, tapi dia berhasil memperkenalkan lagunya. Intinya itu sih, gimana caranya mengenalkan lagu, mau indie, mau major, itu pilihan sih. Terus kalau major waktu itu
mungkin masih inget tahun 98, 99, Ceylon Seven, dia keliling ke label-label, ngasihin CD demonya segala macam, akhirnya booming lagu kita gitu. Nah sekarang mungkin lebih simple ya, sekarang gak zamannya album sih, mungkin sekarang wis single aja cukup, karena wis banyak cara untuk mengenalkan musiknya gitu. Mulai dari ya platform musik digital, lalu relasi temen itu ya bisa jadi senjata. Yang penting pola geraknya harus profesional. Top! Kalau fenomena itu sih, kalau Surabaya memang dulunya dikenal dengan musik rock ya. Pokoknya leka rock ya Kak Surabaya. Tapi opo saiki kesannya apa? Agak luntur, terus kehilangan taringnya. Mungkin balik lagi ya, Surabaya kota industri, ya kan? Jauh dari Jakarta juga, di mana industri entertainment di situ lebih besar, di mana orang lebih dihargai, maksudnya karya-karyanya ya. Di mana orangnya wis mulai open minded ngono lho. Surabaya mungkin kebanyakan wis ngekor ae ngono lho. Di situ di Jakarta udah booming baru mungkin 2-3 tahun lagi Surabaya baru bisa diterima. Akhirnya sendiri ya cari aman gitu. Maksudnya akhirnya band-band Surabaya mending aku nang label aja lah. Itu terjadi waktu itu masih daerahnya, kalau Padi sih mereka ikut ini ya, waktu itu kompilasi Inditen ya, bener Inditen kompilasi, terus akhirnya single Sobat itu booming, terus dikontrak salah satu label, akhirnya meledak segala macam ya. Sebenarnya Padi itu menurutku musiknya juga kelas sih gitu loh, bukan pop yang mendayu apa-apa, ya dipikir gitu ya, dipikir, cuman memang liriknya friendly, mudah diterima gitu kan. Ada lagi waktu itu sebelum Inditen ada Metallic Clinic ya kan. Iku Surabaya wis ono, Blue Kutub jeneng bene ya kan. Aku tahu seneng karo arek Andosari ya. Gusti Lambat Sari ya. Raimu koyo karpu ya. Cek deh. Iku 10 band yang ada di kompilasi itu, ini paling unik Blue Kutub gitu. Blue Kutub sempet booming waktu itu, diputer nang dindi, tapi sayangnya ya lagi-lagi kalau aku lihat sih Surabaya selain mungkin kurang beruntung ya, mungkin manajemennya mungkin kurang rapi ya, apa ya, yes, itulah intinya. Yes, itu biar jadi PR sendirilah. Masuk di era setelah Blue Kutub ada namanya Karpet. Aku SMP gue cuk, lagu iku Karpet males judulnya. Vokalisnya si urip jenenge Sewek. Iku living legend sih gitu. Gitarisnya jenenge Sugut. Tahun 98 mereka pernah meraih penghargaan terbaik video musik award dengan klipnya ya males itu. Pialane sono tak cekel nang kamar. Siapa rasane? Ya ternyata industri sangat kejam ya. Kamu harus gini, harus gitu. Belum lagi pembagian royalti yang mungkin kurang menguntungkan atau gimana. Harus di Jakarta. Di Jakarta dijanjeni tok, nanti main gini, nanti kontrak gini, tapi ternyata nggak terjadi. Asu sih. Intinya kalau tak lihat, selain kalau kamu udah dapat kesempatan itu, dari kamunya sendiri juga mesti gerak gitu. Jadi jangan harus 100% mengandalkan label. Ya ini yang mungkin Surabaya masih kalah ya pada waktu itu dengan band-band Bandung, Jakarta, di mana sudah manajemennya udah rapi segala macam, dan mereka tidak berpangku tangan. Ada anggapan aku bikin musik di Surabaya, tak sebar di Jakarta, masuk label, kontrak, selesai, akan dikenal musikmu. Enggak juga gitu. Nah memang indie sendiri akhirnya banyak pihak yang berkepentingan untuk menjual iki ya kan. Kayak waktu itu ada Indie Fest, di mana ya itu tadi namanya industri, sesuatu yang mungkin beda yang bisa menjadi komoditas menghasilkan cuan, woi, eksploitasi habis-habisan. Asu sih. Trennya saiki bergeser, indie gue arek senja. Yes, indie itu musiknya ya kencurung-kencurung, folk, cereng. Yes, itu dibilang indie. Bebas, bisa aja gitu. Tergantung ya aku mau. Indiemu is kayak apa sih? Yes, menurutku sih luas. Memasarkan sendiri, misal katakan Mbak, misalnya awakmu gawe apa bakpia Mbah Des ya. Iku menurutku do it yourself, kamu mengenalkan sendiri segala macem. Ya sih, sih semangatnya itu yang patut ditiru sih, semangat kebebasan itu. Nah kalau band sampean LGCB itu statusnya indie apa label saya? Gak tahu label sih masalah. Dari dulu ya mungkin berangkat apa ya, visinya sih mungkin seneng sih awalnya, seneng. Cuman memang dari 5 personilku kontrak mati sih, wis ngeband aja lah. Apa terkenal atau musik kita disukain disiku bonus aja sih, bonus sih. Yang jelas sih kayaknya seneng aja gitu. Latihan, ketemu, guyonan, terus ono tawaran main, bayarannya sakmene. Yo gak apa-apa. Top.
Ya seperti itulah, kalau panjang lebar dari sisi pengalamanku kurang afdol ya. Iki aku ada temen namanya Arif, bandnya Bling Satan. Dia salah satu basisnya Karpet juga. Wis pokoknya intinya gawe band, buyar gawe band, pindah band segala macem. Dia juga jadi manajer band cafe. Lalu sampai sekarang detik ini juga masih konsisten dengan Bling Satan. Ya intinya kayak pegawai band lah. Itu ya apa deh? Dan dia bisa hidup dari musiknya. Dia punya anak 2, sudah anaknya yang satu kuliah, satu SMA, isok tuku motor, isok toko omah, ya toko band-bandan. Ya langsung ya tak telepon ya. Halo Rip. Halo. Jelas ya? Jelas. Oke Rip. Iki nang segmen anggitmu ya supaya ndek-ndekan lah. Iki ngebahas soal indie musik ya kan. Awakmu sebagai juga salah satu penulis di salah satu rokok ya kan. Ngebahas soal indie yo kan, saya kan akeh istilah-istilah musik senja lah, indie sendiri. Nah, menurutmu ya apa indie iki ya apa sing saiki ku? Terutama nang Surabaya dari pengalamanmu juga ketika iku yo dadi basise Karpet, Plaster terus saiki eksis dengan Bling Satan. Ya musik indie itu apa tergantung eranya ya. Apa sama eranya istilah itu. Musik indie pertama itu indies ya, itu media yang membuat bahwa musik indies itu yang seperti ini. Sekarang kan muncul lagi tuh. Nah, musik-musik senja, musik apa itu seperti genre. Dari media ya yang menamakan ya. Itu dari tahun ke tahun. Tapi sebelumnya kalau tahun 90-an indie itu jadinya sama kayak open gitu. Atau apa? Pas band. Ya, jadi masih ada major label, indie label gitu. Major label itu terus bertaruh dengan indie label. Nah, akhirnya ya itu indie itu dikaitkan dengan independen. Ya, kebebasan ya, yang maksudnya beda ambek major label ya kan, side stream ya kan. Ya, pada waktu itu 90-an. Ya kalau sekarang sih apa ya, sudah perubahan itu jauh Pak. Jadi apa indie di sekarang itu sudah mandiri. Jadi orang itu sudah membranding sendiri bandnya, punya market sendiri, mengelola market sendiri, menjadi medianya sendiri. Ini benar-benar ketika zaman 90-an itu orang memperjuangkan bahwa apa harus independen itu ketika musisi harus tahu bisnisnya, maksudnya arah musiknya secara merdeka itu termasuk berkaryanya. Ya puncaknya yo tujuan mereka ada di sini sekarang, relate dengan kondisi teknologi lah. Jadi orang sudah dan itu bisa buat medianya sendiri gitu. Sebenarnya hampir media-media sekarang itu tidak seberapa membantu. Jadi ada band yang kalau cuma dulu kan major label terus di up sama media ini pasti terkenal ya pasti. Sekarang itu kalau bandnya nggak aktif, nggak punya kekuatan jurnalis sendiri, media sendiri atau nggak punya base massa sendiri yang dia kelola sebagai outputnya mereka sebagai sebuah news gitu, juga gede Pak, nggak bisa besar. Nah, terus caramu dewe ya apa Rip? Sampai Bling Satan sampai detik iki. Jadi kalau Bling Satan itu memang arahnya lebih Bling Satan saya bikin mandiri. Jadi membiarkan. Jadi sebenarnya Bling Satan dengan saya itu berbeda. Kalau saya itu anaknya anak skena. Kumpul sana, kumpul sini. Sebenarnya kalau Bling Satan itu independen dalam artian itu biarkan Bling Satan dengan karyanya dan fansnya. Sebenarnya Bling Satan itu band yang besar bukan dari skena sih. Aku kan jarang yang bikin gigs opo dulu jarang. Itu yang bergerak itu. Tapi sekarang akhirnya masuk juga gak ada lagi. Cuman kita bukan lahir yang benar-benar dari skena, dari band-band yang lain kan ada yang lebih militan gitu loh, maksud lebih apa skena banget gitu daripada Bling Satan. Oke. Menurutmu Dewi di Surabaya iki gimana ini? Indie movement-nya iki terus dengan masyarakatnya sekarang dan harapanmu ya apa bisa? Ya sebenarnya sih masih bisa berdiri kok. Ya sekarang itu memang yang standarnya ya band itu harus hanya angel Pak. Jadi band itu nggak bisa
sekarang nggak bisa main-main karena anak-anak muda sekarang juga berbahaya. Jadi berbahaya mas dalam artian itu dia lebih bersungguh-sungguh gitu loh, dari karakter musik, konsistensi, terus jadi kompleksitas visual, audio, terus apa yang dihadirkan itu benar-benar detail ya, benar-benar detail gitu loh, terus konsisten itu yang dilihat. Saya sebenarnya sih kalau di Surabaya bisa terus alhamdulillah bisa bertahan karena memang di Surabaya itu bagus-bagus pak, bagus-bagus. Tapi gampang buyar gitu loh, makanya perjalanan awet. Bodoh beda. Terus ini aja, aku sing ono sing api muncul buyar. Di sini aja berkarya terus. Surabaya itu kurang apa? Ya kurang awet lah, kurang konsisten. Kalau beda di Bandung, di Jakarta dan sebagainya kan banyak band-band yang ya survive. Apa karena faktor apa ya? Surabaya mungkin kota industri, terus di sana entertainmentnya lebih maju atau lebih dihargai? Yo enggak juga sih, ya juga tapi ya juga enggak juga. Tapi jadi sebenarnya kalau seperti itu suatu hal yang kita pahami bersama bahwa Surabaya itu adalah kota industri, yang lain itu adalah kota pelajar dan kota pariwisata. Nah, zaman sekarang itu mereka itu sudah tidak main di kotanya sendiri pak. Dia bisa melompat di kota-kota lain dengan berbagai cara dan sebagainya. Surabaya itu adalah pasar band besar ternyata, tapi dari kota lain. Iya. Dari kota lain gampang sekali masuk. Jadi tur itu nggak terlewatkan. Band baru pun punya masa di Surabaya. Berarti intinya kalau sekarang ya kesempatan masih terbuka lah ya, tinggal kita memanage-nya gimana kan. Oke, harapanmu Dewi apa Rit? Kedepannya Rit? Yo produksi aja, jadi menciptakan sesuatu, jadi musisinya tetap menciptakan Produktif ya? Melahirkan melahirkan hal baru, terus skenanya juga bikin event-event yang hal baru, pokoknya hal baru semua. Harus apa ya mengupgrade ya? Iya, kalau kita sebagai circle industri di mana ada band, ada EO apa penyelenggaranya, ada tempatnya, ada venue-nya, itu harus selalu update gitu loh. Kalau update, jadi berkarya itu akhirnya nggak musik aja. Kalau mau industrinya hidup itu yo circle industri itu harus tetap create terus gitu. Ya, sebagai ibarat sebagai rantai ya. Iya sebagai rantainya. Oke. Menarik. Oke Rip, thank you waktunya. Jangan lupa nanti dilihat, oke? Oke, siap. Yo. Thank you Rip. Yo, selamat malam. Yo. Ya, kayak ngono lah yo. Timbang dawa-dawa ya musikmu, pengenmu ya apa, gimana kamu ngelolanya, jangan sampai terjerumus ya kan. Terjerumus apa sih iki? Sok-sok acuh. Ya itu tadi, itu mandiri ya kan, iku sing tak garis bawahi, mandiri dan konsisten, produktif dengan karyamu. Ya wes, lek ngono, anggitmu kali ini selesai sampai di sini, ketemu lagi di lain episode. Jadi jangan lupa makan kalau nggak pengen sakit. Dah.